Selamat malam semuanya. Kita akan mulai persekutuan doa kita malam hari. Persekutuan doa. PA kita pada malam hari. Ya. Oke, kita akan memulainya. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta Pak Daniel pimpin dalam doa, boleh? Boleh, boleh. Yo. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kami percaya Tuhan berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang berbicara, Allah yang berkata-kata, berkomunikasi dengan kami. Kami ingin mendengar firman-Mu, Tuhan berbicara melalui Musa Ince, supaya yang diberitakan boleh menjadi berkat buat kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Roh Kudus boleh mengurapi kami semuanya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daniel. Ya, sama-sama. Bersama-sama memulai PA kita. Kita akan lanjutkan pembahasan kita ya. Saya akan memulainya dengan share screen dulu ya. Oke. Hari ini kita akan membahas Matius pasal 17 ayat 24 sampai ayat yang ke-27. Ya, 24 sampai 27. Saya berharap bahwa kita sudah membaca bagian ini ya, dan sudah mencoba menjawab beberapa pertanyaannya. Oke. Sebelum kita akan membahas, saya akan membaca kembali bagian firman Tuhan ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah. Dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Oke, demikian bacaan firman Tuhan. Seperti yang saya sharingkan di grup, ini adalah pertanyaan-pertanyaannya. Oke, saya harap semua sudah membaca dan sudah mencoba menjawab pertanyaannya. Oke, saya mau tahu apakah kita memiliki kesulitan nggak di dalam menjawab pertanyaan ini? Oke, kita menjawab semuanya bisa dijawab? Ada yang nggak bisa, Mukse. Ada yang nggak bisa ya? Oke, kalau Bu Priscila bagaimana? Masih bingung-bingung, masih bingung-bingung. Oke. Kalau Ci Iliang? Sudah baca, sebagian bisa menjawab, sebagian belum tahu jawabannya. Belum tahu jawabannya ya. Oke, iya, kalau tahu jawabannya saya nanti nggak ngomong apa-apa lagi nanti. Iya. Iya. Oke, kita mau sama-sama belajar sebenarnya ya. Oke. Kembali saya ingatkan mengapa saya memunculkan pertanyaan ini. Tujuannya adalah saya rindu setiap kita boleh nantinya ya, setiap membaca firman Tuhan kita bisa membaca dengan teliti, lalu kita timbulkan pertanyaan-pertanyaan supaya kita bisa lebih mengenal, tahu, dan kita bisa menyelidiki firman Tuhan secara mandiri. Yang pertama adalah kapan dan di mana peristiwa itu terjadi. Oke, kira-kira bagaimana jawaban teman-teman? Di Kapernaum. Di Kapernaum. Oke, simpelnya adalah di Kapernaum, ya. Karena di dalam ayat yang ke-24 di sana jelas dikatakan, ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah. Oke, baik. Jadi tiba di Kapernaum.
Tapi kalau kita merujuk kepada bagian-bagian sebelumnya, maka kita akan mendapatkan gambaran. Oke, mereka tiba di Kapernaum. Sebelum di Kapernaum, maka kita mendapatkan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anak yang kerasukan roh. Betul ya, itu sebelumnya. Setelah kita tahu bahwa setelah itu Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, bahwa dia akan mati, tetapi pada hari ketiga dia akan bangkit lagi. Oke? Setelah itulah baru Tuhan Yesus tiba di kota Kapernaum. Jadi kalau kita mengingat kota Kapernaum, apakah kita tahu kota Kapernaum itu merupakan tempat di mana kota yang sering disinggahi oleh Tuhan Yesus? Kalau kita memperhatikan, boleh dikatakan Kapernaum ini merupakan istilahnya markas. Karena Tuhan Yesus sering berada di kota itu. Ya, berada di kota itu, dia selalu ada di sana. Dan kalau kita mengingat, sebenarnya di dalam Markus ketika Tuhan memulai pelayanannya, maka kota Kapernaum ini merupakan kota yang pertama juga yang dia kunjungi. Dia bersama-sama di sana. Ya, oke, kota Kapernaum. Jadi sebelum peristiwa setelah peristiwa dia memberitakan tentang penderitaan dan kematiannya. Oke. Dikatakan ada seorang pemungut bea bait Allah. Ya, pemungut bea bait Allah. Siapakah dia pemungut bea bait Allah itu? Bagaimana jawabannya? Orang Farisi. Orang Farisi. Oke, boleh juga dikatakan, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Oke, apakah ada alasannya, Bu? Iya, karena kan dia di dalam bait Allah ya, jadi kemungkinan besar kan di dalam bait Allah itu yang melayani pasti orang Farisi dan juga orang-orang Saduki. Jadi kemungkinan besar adalah orang Farisi. Oke, kemungkinan besar ya. Oke. Jawaban yang baik sekali. Yang lain? Ada pertanyaan? Ada yang mau menjawab gambarannya? Memang benar ya, pemungut bea bait Allah itu adalah bagian dari orang-orang yang di bait Allah. Tapi pastinya siapa? Kurang begitu tahu. Tetapi yang ingin saya katakan begini. Kita tahu bahwa di dalam Alkitab ya, ketika kita belajar Alkitab, ada satu profesi ya, yang berhubungan dengan bea, dengan cukai. Profesi apa itu? Kalau saya katakan, Sakeus, pemungut cukai. Pemungut cukai, betul. Ya, pemungut cukai. Jadi pemungut bea bait Allah itu adalah orang yang khusus memungut pajak bait Allah yang dituntut ya kepada setiap orang yang datang atau yang beribadah di dalam bait Allah. Itulah biaya yang dikeluarkan untuk ibadah di sana. Ya. Nah, kalau kita mengacu kepada Keluaran 30 ayat 11 sampai 16 di sana tentang ini Surat Musa, itu merupakan uang perdamaian. Itu dikutip, itu dipungut setahun sekali, yaitu setengah shikal atau 2 dirham. Nah, kita harus bedakan. Tadi sempat dikatakan pemungut cukai. Pemungut cukai dengan pemungut bea bait Allah itu beda. Pemungut cukai adalah orang yang bekerja kepada Romawi, orang Romawi, penjajah, untuk memungut pajak. Dan pajak itu diserahkan kepada orang Romawi, kepada pemerintah penjajah. Tetapi pemungut bea bait Allah ini dia adalah bagian dari orang Israel, memungut, lalu itu digunakan untuk bait Allah. Ya, beda. Jadi kalau bea bait Allah ini cenderung orang-orang Israel ingin membayarnya. Ya. Tetapi kalau pemungut cukai itu orang-orang tidak menyukainya dan tidak ingin membayarnya. Itu yang dikatakan demikian. Ya. Jadi kita bedakan.
Nah, pemungut bea bait Allah ini adalah bea yang dibayarkan untuk ibadah, untuk bait Allah. Dan gunakan untuk persediaan peralatan makanan yang ada di bait Allah. Ya, untuk mereka yang bertugas di bait Allah. Nah, besarnya biasanya adalah 2 dirham, seperti yang dikatakan. Ya, 2 dirham itu berapa sih? Dirham itu merupakan satuan mata uang Yunani. Dan digunakan, kalau istilahnya mereka adalah dirham itu sama drakmas. Ya, kalau kita membaca perumpamaan Tuhan Yesus di dalam tentang seorang wanita yang mempunyai 10 koin itu. 10 koin. Nah, itu adalah 10 drachma. Lalu hilang 1 dia cari, ya. Saya harap kita mengingat perumpamaan itu, ya. Nah, nilainya itu kira-kira setara dengan dinar Romawi. Berapa itu? Kalau kita perhatikan, maka itu boleh dikatakan 1 dirham itu sama dengan 1 dinar gitu. Ya, 1 dinar. Nah, 1 dinar itu kira-kira upah orang bekerja 1 hari. Itu yang dikatakan kira-kira begitu. Pastinya itu kira-kira karena uang zaman dulu ya. Jadi kita nggak hitung berapa. Tapi yang kita inginkan ada dirham yang digunakan untuk membayar bagian itu. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan di antara percakapan dari orang-orang yang ada tadi dikatakan mereka kan bertanya kepada Petrus. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu? Oke, tapi saya meminta kita bayangkan, pemungut bea bait Allah itu bertanya kepada Petrus, lalu pertanyaannya adalah tentang Tuhan Yesus yang membayar bea 2 dirham itu. Oke, kan yang menjadi pertanyaan begini, mengapa pemungut bea bait Allah itu bertanya kepada Petrus, kok tidak langsung bertanya kepada Tuhan Yesus? Apakah sempat terpikirkan? Mengapa demikian? Kira-kira Pengen tahu mungkin Mukse reaksinya. bagaimana? Mungkin dia kepingin tahu dari Petrus kan sebagai seorang muridnya Yesus, reaksi Yesus itu terhadap seperti itu bagaimana? Apakah menentang? Karena kan sebagian tokoh agama pada waktu itu kan menganggap bayar bea itu tidak wajib karena bait Allah. Sebagian lagi menganggap bahwa bayar bea bait Allah itu juga wajib. Jadi mungkin pemungut bea itu ingin tahu Yesus ada di posisi yang mana, setuju atau tidak setuju dengan bertanya pada Petrus. Kalau pemikirannya gitu sih. Oke. Ada yang lain? Ya, karena mereka ingin menguji kepada Petrus. Oke, menguji pengenalan Petrus kepada Tuhan, lalu menguji apakah Tuhan membayar atau tidak. Ya. Oke, ada beberapa alasan. Yang pertama adalah mereka hormat kepada Tuhan Yesus. Biasanya kan begini, seorang guru yang besar, ya biasanya orang agak sungkan untuk ngomong ke dia. Tapi melalui muridnya. Kadang-kadang bisa begitu ya. Coba tanya kepada gurumu. Ya kan, begitu kira-kira. Jadi pemungut bea bait suci ini sungkan kepada Tuhan Yesus. Yang hormat karena Tuhan Yesus itu seorang guru, pengajar, pembuat mujizat. Jadi mau minta sama dia sungkan. Akhirnya dia lakukan pertama mungkin melalui muridnya Petrus. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita melihat mereka ada di Kapernaum. Lalu kalau kita baca bagian selanjutnya maka dikatakan itu seakan-akan mereka ada di rumahnya Petrus.
Sehingga pemungut bea itu datang dan bertanya kepada Petrus. Ya, mungkin Petrus yang di luar, Tuhan Yesus ada di dalam. Itu. Lalu yang ketiga adalah mereka menganggap bahwa Petrus mengetahui pikiran dari gurunya. Ya, pikiran dari gurunya. Mereka menganggap bahwa Petrus itu mengerti, tahu, ya, gurunya mau bayar atau tidak. Itu, karena itu mereka tanyakan. Lalu yang ketiga, mungkin mereka mau menguji. Ada penafsir yang mengatakan, menguji. Karena apa? Karena mau melihat, mencari-cari. Apakah, seperti tadi udah dikatakan Anes ya, apakah Tuhan Yesus membayar atau menentang hal ini? Ya, menentang hal ini. Memang orang-orang zaman dahulu, waktu zaman itu, ada sebagian seperti mereka yang imam-imam, mereka tidak membayar hal itu. Orang-orang yang melakukan pelayanan di Bait Allah, mereka tidak membayar hal itu, mereka dibebaskan. Jadi mereka juga mau menguji apakah Tuhan Yesus melakukannya atau tidak, mau membayar atau tidak. Nah, karena itu mereka tanya kepada Petrus. Lalu apa yang Petrus katakan? Petrus menjawab. Jawabnya memang membayar. Mengapa Petrus menjawab demikian? Lihatnya Petrus yakin sekali bahwa Tuhan Yesus mau membayar. Ada dua kemungkinan jawaban Petrus ini. Yang pertama, Petrus cukup kenal Tuhan Yesus dan dia tahu Tuhan Yesus pasti membayarnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus takluk kepada hukum Taurat. Ketika dia datang, dia mengatakan, dia menggenapi hukum Taurat. Jadi hukum Taurat meminta untuk membayar, maka dia akan mengikutinya. Lalu kalau kita katakan Tuhan Yesus datang, dia dijadikan dosa bagi kita. Ingat, Tuhan Yesus tidak berdosa, tidak bersalah. Tetapi dia menjadi daging dan dosa kita ditimpakan kepadanya. Kita tahu bea itu adalah bea pendamaian. Seharusnya Tuhan Yesus tidak usah membayar, tetapi Tuhan Yesus menanggung sehingga dia membayar. Lalu yang ketiga adalah akan menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu yang dikatakan. Lalu yang kedua, mengapa Petrus mengatakan demikian? Kalau memang tujuan mereka menguji, maka boleh dikatakan pada saat itu Petrus ketakutan sekali. Ya, Petrus ketakutan karena apabila ya Tuhan, kan sebelumnya ayat 20, 22, 23 Tuhan Yesus menceritakan bahwa dia akan mati, ya, lalu dia akan bangkit, tapi mereka hanya terfokus kepada kematiannya, penderitaannya. Sehingga Petrus ketika mendengar pertanyaan tentang itu lalu dikaitkan dengan pengujian, maka jangan-jangan kalau Tuhan Yesus tidak membayar itu akan menjadi masalah yang besar untuk Tuhan Yesus. Karena itu dia mengatakan, iya, dia akan bayar. Kita nggak tahu pastinya bagaimana. Tetapi kalau melihat keadaan ini, kemungkinan besar Petrus juga mengalami ketakutan. Yang menariknya adalah kalau kita membaca bagian selanjutnya, di dalam ayat yang ke-25 tadi, membayar. Lalu dikatakan, dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan. Ya, dengan pertanyaan yang menjadi pertanyaan adalah mengapa dikatakan Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan? Tadi dikatakan pemungut biaya itu tidak bertanya kepada Tuhan Yesus, tapi bertanya kepada Petrus. Tuhan Yesus tidak menjawab. Tapi ketika mereka sampai masuk ke rumah, baru Tuhan Yesus mendahului dengan pertanyaan. Mengapa demikian? Di sini ketika Tuhan Yesus mendahului, ada kemungkinan dikatakan ya, Petrus masuk ke rumah, Tuhan Yesus ada di dalam rumah.
Lalu ketika Petrus datang, barulah Tuhan Yesus mendahului dengan pertanyaan. Tanya, apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia? Dan seterusnya. Tuhan Yesus mendahului Petrus, Tuhan Yesus bertanya, lalu menyatakan apa yang terjadi di luar, padahal Tuhan Yesus tidak ada. Ini Tuhan Yesus ingin memberikan bukti bahwa Dia itu Maha Tahu. Dia itu mengetahui walaupun Dia tidak bersama-sama dengan Petrus. Jadi tidak ada hal yang tersembunyi yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Ya, gak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Karena itu, Tuhan Yesus mendahului Petrus bertanya kepada dia. Pertanyaannya adalah, apakah pendapatmu, Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Pertanyaan ini, apa maksudnya? Apa maksud dari pertanyaan ini? Ketika kita melihat, pertanyaan ini lebih cenderung adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan begini. Raja-raja, ya, biasanya raja-raja dunia itu memungut pajak itu dari siapa? Nah, kalau raja yang baik tentu dia akan memikirkan kesejahteraan dari rakyatnya. Nah, pajak yang diambil, dipungut itu adalah dari orang asing. Zaman dulu tidak seperti saat ini ya. Zaman dulu umumnya kalau misalnya orang yang mendukung raja, berteman baik dengan raja, maka dia akan mendapatkan pembebasan. Lebih jelas kalau kita katakan anak-anak raja, maka mereka akan mendapatkan pembebasan dari pajak. Tetapi orang-orang asing yang tidak dikenal oleh raja, yang datang, maka itu akan harus membayar pajak. Nah, apa kaitannya? Kaitannya adalah Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada murid-muridnya, bahwa kalau mereka ini adalah anak-anak Allah, lalu bait Allah adalah tempat Allah. Nah, bait Allah itu adalah tempat mereka, rumah mereka. Maka seharusnya mereka itu tidak perlu untuk membayar bea ini. Mereka tidak berkewajiban karena mereka ini adalah yang mendapat bagian di dalamnya. Jadi, Tuhan Yesus ingin memberikan contoh ini mengenai raja-raja di bumi ini, menarik bea dari orang-orang asing, ingin menggambarkan sebenarnya ya, Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Jadi dia sebenarnya tidak perlu membayar pajak tersebut. Nah, lalu ketika ditanyakan kepada Petrus, maka Petrus menjawab apa? Petrus menjawab, dari orang asing. Jadi dengan demikian ketika dikatakan dari orang asing, Petrus itu memang sesuai dengan apa yang menjadi pertanyaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya, dari siapakah? Berarti dari orang asing, bukan dari anak-anaknya. Dengan demikian, ada kemungkinan ketika Petrus menjawab dari orang asing, maka Petrus tahu, berarti Tuhan Yesus itu anak Allah. Dia tidak perlu bayar pajak. Itu resiko, bukan? Dengan demikian, kalau Petrus ketakutan tentang kematian dari Tuhan Yesus, ketika dia menjawab ini, maka kemungkinan Tuhan Yesus tidak akan membayar. Dan betul, respon Tuhan Yesus adalah dikatakan, jadi bebaslah rakyatnya. Dan demikian Tuhan Yesus tidak perlu membayar. Tapi apakah benar Tuhan Yesus tidak mau membayar? Mari kita memperhatikan pernyataan Tuhan Yesus selanjutnya.
Ayat 27 dikatakan, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Ingat, ini merupakan sebuah pernyataan yang sangat penting sekali. Tuhan Yesus katakan sebenarnya dia tidak perlu membayar bea bait Allah itu. Tapi dia katakan, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Jadi mari kita belajar bagian ini. Tuhan Yesus rela melepaskan haknya. Ya. Dia rela untuk membayar, padahal dia dibebaskan tidak membayar. Tapi dia rela membayar. Supaya apa? Supaya orang lain tidak tersandung oleh perbuatannya. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita ya, melakukan sesuatu, kita harus memikirkan orang lain juga. Bukan hanya semata-mata kita punya hak, lalu kita tidak peduli lagi dengan orang lain. Tuhan Yesus mengajar kita ya, untuk bisa melihat dengan baik apa yang perlu kita lakukan. Bukan semata-mata menuntut hak kita. Tuhan Yesus katakan, supaya jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Mereka harus bayar. Lalu bagaimana mereka membayarnya? Ayat 27 bagian akhir dikatakan, dia katakan kepada Petrus, pergilah memancing ke danau dan ikan yang pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Ketika kita membaca bagian ini, apa yang menjadi perasaan kita? Ajaib ya. Ajaib. Ya. Tuhan Yesus suruh Petrus pergi memancing. Lalu dapat ikan itu di dalamnya ada mata uang 4 dirham. Apakah benar demikian? Apakah benar? Ada penafsir yang mengatakan bahwa ini tidak bersifat hurufiah. Maksudnya adalah bahwa apa yang Tuhan Yesus pesankan kepada Petrus tidak benar-benar terjadi. Tuhan Yesus bukan menyuruh Petrus pergi memancing ikan lalu menjual ikan, pergi memancing ikan lalu mendapatkan ikan itu. Tetapi lebih cenderung adalah ya, dikatakan ini adalah gambaran, bukan ikan itu ada uang di mulutnya. Namun dikatakan, Petrus kamu pergi memancing, lalu mendapat ikan itu kamu jual. Lalu setelah jual, uang itu digunakan untuk membayar. Mengapa? Karena penafsir-penafsir yang demikian merasa dia menolak ini adalah mujizat. Tidak menerima hal itu. Selain itu mereka katakan, tidak mungkin Tuhan Yesus menggunakan mujizat untuk kepentingan dirinya sendiri. Tidak mungkin. Karena itu, ya, Tuhan Yesus menyuruh Petrus pergi memancing, lalu uangnya itu dijual, ikannya itu dijual, baru dapat uang itu untuk membayar. Tapi sebagian besar ya, penafsir itu mengatakan itu bersifat hurufiah. Maksudnya adalah ini adalah mujizat. Ya, Tuhan Yesus memang menyuruh Petrus ke sana. Mengapa? Tuhan Yesus itu yang menciptakan ikan dan uang itu. Tuhan Yesus juga bisa membuat hal itu. Uang dalam ikan tersebut. Ya, itu. Tetapi ada yang mengatakan itu bukan mujizat, tetapi Tuhan Yesus itu maha tahu. Di dalam kemahatauannya, dia tahu apa yang akan terjadi dengan Petrus yang pergi memancing. Apapun itu, kalau kita melihat jelas sekali, ini adalah sebuah hal yang besar, di mana ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus untuk melakukan itu,
dan Petrus pergi melakukannya. Dia mendapatkan apa yang Tuhan perintahkan. Coba kita bayangkan, kalau misalnya kita sebagai Petrus lalu disuruh melakukan hal ini, tentu sangat takjub sekali. Atau mungkin kita bertanya-tanya ya, apakah mungkin begitukah Tuhan? Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan melakukannya. Dan kita melihat Tuhan mengatakan hasil pancingan ikan itu yang didapat 4 dirham saja. Tidak lebih, tidak kurang. Itu cukup untuk membayar bea bait Allah untuk Petrus dan untuk Tuhan Yesus. Ajaib ya. Kenapa kok tidak lebih? Atau tidak kurang, 3 atau 5? Atau kalau enggak, bilang sama Tuhan Yesus kasih 6 dong, kan dapat 2, bisa makan dan lain sebagainya. Tapi di sini kita melihat kebutuhan berapa, Tuhan sediakan berapa. Sangat menarik sekali yang kita baca pada hari ini. Jadi sebenarnya kalau kita melihat hal ini, banyak yang bisa menjadi pelajaran kita hari ini. Oke? Dari hal segi iman, ya, dari hal segi Tuhan mencukupkan, lalu Tuhan mengajar kita untuk tidak menjadi batu sandungan. Ya. Untuk menutup bagian ini, mungkin kita perlu memikirkan dari sekian banyak apa yang menjadi pelajaran bagi kita pada hari ini. Oke, bagian ini saya ingin kita bersama-sama boleh sharing apa yang saya pelajari di dalam firman Tuhan hari ini. Dan apa yang harus saya lakukan di dalam kehidupan kita. Oke, saya memberi kesempatan bagi kita untuk sharing apa yang menjadi pelajaran kita. Ya. Oke, saya akan stop share screen-nya. Oke, mari mungkin ada teman-teman yang ingin memberikan pandangan atau masukan. Saya persilakan. Silakan. Perlu dipanggil satu persatu? Saya Mukse. Oke, silakan. Dari PA hari ini yang saya tangkap adalah Tuhan itu sanggup memelihara hak kita, bahkan sekalipun kita tidak memperjuangkan apa yang sebenarnya jadi hak kita. Dan walaupun seperti itu, Tuhan itu bukan pribadi yang gimana ya, yang pokoknya tidak sama keadilan gitulah. Kan kita juga dituntut untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan hak kita. Tapi kita itu tidak dituntut untuk bisa membela diri. Jadi istilahnya kayak kita itu sekalipun kita tidak bisa membela diri, kita harus yakin bahwa Tuhan mampu membela diri kita, memperjuangkan hak kita yang sebenarnya kita tidak perlu memperjuangkan. Tapi ya gimana ya? Jadi saya nangkepnya kita tidak dituntut untuk membela diri kita, tapi kita juga tidak boleh mengalah pada ketidakadilan. Seperti itu. Terus yang kedua ya, Tuhan itu memang mencukupkan apa yang jadi kebutuhan kita. Cukup, tidak kurang, tidak lebih. Thank you. Terima kasih. Iya ya, kalau kita melihat bahwa Tuhan Yesus berhak untuk tidak membayar bea. Tetapi karena dia memikirkan supaya tidak menjadi batu sandungan. Ya, kadang-kadang memang manusia bisa begitu ya. Maksudnya menuntut haknya, bagian saya. Tetapi kadang-kadang hal itu tidak perlu. Dan kita melihat Tuhan sendiri yang akan menyediakan yang menjadi bagian kita. Oke, thank you ya, Anes. Oke, selanjutnya. Sama Muse. Bu Priskila, Pak Tris, mau kasih masukan? Kalau saya nangkepnya
taatan. Jadi Tuhan mengajarkan kita ketaatan ya. Jadi dengan sekalipun kita anak-anak Allah, tetap kita membayar pajak, membayar bea ya kepada Bait Allah. Itu ada suatu ketaatan, dan juga Tuhan Yesus mengajarkan kita jangan kamu khawatir gitu. Jadi waktu dia menyuruh Petrus itu, jadi dengan ketaatan kita yakin gitu Tuhan sediakan semuanya. Oke, belajar dari Petrus ya. Ya, Petrus yang disuruh, padahal ini, waduh, kelihatannya nggak masuk akal ya. Ya. Dan itu tercukupi. Oke, hal yang baik mengajar kita untuk terus percaya kepada Tuhan, lakukan firman Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Terima kasih Bu Priscilla. Pak Tris mungkin mau tambahkan? Enggak, Pak. Oke, cukup ya. Oke, mungkin siapa? Ci Ilian, ada masukan atau Pak Narto? Atau Pak Daniel mau tambahkan, atau Pak Tik mau tambahkan, saya persilakan. Ya, kalau dari saya sendiri, ini PA yang menarik ya, maksudnya bisa belajar banyak hal-hal yang berguna untuk kerohanian kita. Saya sendiri merasa kagum dengan Tuhan Yesus yang bisa tahu ya, artinya ketika ada kebutuhan, lalu kemudian suruh mengambil uang di dalam ikan. Saya membayangkan itu, Tuhan Yesus mengatakan ikan yang pertama kamu ambil itu uang ada di sana. Nah, saya berpikir kalau di situ ada beberapa ikan begitu ya, bisa tepat itu ikan yang ada uangnya di situ. Nah, menurut saya itu kemahatauan Yesus Kristus itu menunjukkan ketuhanannya itu betul-betul real begitu loh. Jadi artinya kita bisa percaya kalau Yesus itu memang betul-betul Tuhan ya. Jadi saya pikir tidak ada orang yang bisa melakukan seperti ini di muka bumi ini ya. Saya yakin kalau dia bukan Allah yang Maha Kuasa bisa mengatakan di dalamnya itu, mengapa misalnya ya, kalau misalnya Yesus mengatakan uang itu 4 dirham persis. Ternyata kalau misalnya 1 atau 2 atau 3 kan meleset. Tapi ternyata memang tidak meleset kan. Jadi artinya kalau 5 saja itu berarti kan meleset. Jadi menunjukkan bahwa memang Yesus itu Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kuasa. Yang lain lagi saya belajar ya, Yesus itu etikanya tinggi ya, etosnya, etikanya tinggi ya. Artinya dia tidak ingin jadi batu sandungan, kemudian menuntut dirinya sendiri. Artinya ketika dia punya hak, tetapi haknya itu dilepaskan. Nah, saya yakin itu tidak mudah ya, Bapak Ibu ya, untuk melepaskan hak. Kita punya hak, tapi tidak memakai hak itu begitu. Menurut saya itu luar biasa. Jadi saya pikir kita bisa belajar dari Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, kehidupan kehidupan pribadinya itu sangat menjadi teladan. Ya, itu saja. Terima kasih, Musa. Baik sekali. Terima kasih Pak Daniel ya. Oke. Mungkin Pak Tik ada yang mau tambahkan? Silakan. Kalau saya nambahin sedikit ya, saya tuh merasa ada pengajaran yang ditinggalkan Tuhan Yesus pada kita itu ketika dia menanyakan pada Petrus itu ya. Jadi Petrus wajarnya itu gimana gitu kan. Jadi wajarnya itu kan sebetulnya nggak usah bayar tadi yang Musa bilang tadi ya. Tapi kemudian dia mengatakan bayar, tapi bayarlah. Jadi saya pikir ini kan perjalanan terakhir menuju ke salib ini ya. Ini perjalanan ke Yerusalem terakhir ini ya. Setelah ini kan cerita tentang penyaliban begitu. Nah, saya kira banyak Tuhan sedang mengajarkan pada murid-muridnya. Asalnya bukan cuma Petrus yang dengerin gitu ya. Ada satu prinsip yang dia tinggalkan kepada murid-muridnya bahwa kita tuh bisa jadi dituntut melampaui apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Jadi
mungkin ada apa ya? Ada orang itu menuntut karena ketidaksenangan, atau menuntut karena kecurigaan, atau menuntut karena mau mengejek, atau nggak tahu lah gitu. Tetapi bagi Tuhan kita diajari untuk, bagi saya Tuhan tuh mengajari gitu pada Petrus dan juga pada kita berarti ya, supaya kita memberikan apa ini, melampaui apa yang dituntut pada kita. Dan kalau saya lihat kesannya itu Tuhan tuh seakan bilang berikanlah gitu, nggak usah berikan aja gitu, nggak usah dengan argumentasi apa-apa gitu ya. Dan Tuhan bilang, aku akan mencukupkan gitu apa yang kamu perlukan untuk membuat apa ini kebaikan itu ya, nggak usah argumen. Nah itu buat saya itu menarik ya. Kadang-kadang kita ini bisa apa ya, bisa nggak terima itu dalam perjalanan hidup itu, aduh gitu, dan biasanya ada komplain gitu yang bisa keluar gitu ya. Nah mungkin itu yang saya rasakan hari ini ya. Tuhan mengajar kita untuk menunjukkan memberi melampaui yang dituntut itu ya, dengan sukacita, dengan percaya Tuhan akan memenuhi dan Tuhan akan dipermuliakan gitu. Kalau ya saya rasa tambahnya itu ya, mungkin saya nambahin dari Agnes sebetulnya ya. Tadi yang Agnes bilang tuh saya setuju sih kayak begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk masukannya. Oke, ya biarlah kita boleh melakukannya ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Ya, Tuhan selalu mengajar ya, khususnya Petrus ini boleh melihat apa yang merupakan prinsip ya. Tuhan tidak menuntut haknya, tapi dia benar-benar memenuhi haknya, ya, memenuhi melakukannya. Oke, ada lagi tambahan? Apabila tidak, kita akan menyelesaikan PA kita, lalu minggu depan kita akan masuk di dalam tanya jawab. Ya, seputar bahan-bahan yang sudah kita pelajari, atau mungkin ada hal-hal lain yang mau ditanyakan minggu depan boleh ya, teman-teman boleh menyiapkan diri ya. Kalau kita membaca Alkitab atau ada hal yang mengganjal, catat dulu, kalau enggak nanti bisa lupa ya. Minggu depan kita akan sharing bersama. Oke, demikian. Saya ada usul nih Musa. Aha. Kalau teman-teman bisa ada hal yang aktual yang sedang dalam pergumulan, kasih tahu dulu juga baik ya Musa ya. Kasih tahu Musa dulu sehingga ada yang bisa dibahas lebih baik gitu. Jadi anggaplah ada isu hari ini yang ingin kita tanyakan. Ya, soalnya kadang-kadang kan kita ketemu dengan banyak isu-isu tentang kekristenan atau apa di sekitar kita ya. Oke, saya rasa itu usul saya. Oke, iya, sebentar lagi kita akan doa bersama. Kita menyelesaikan pertemuan kita dengan doa ya. Mari kita doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena Engkau sudah memberi kesempatan bagi kami belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami agar kami mampu melakukan seperti yang Engkau inginkan. Tuhan, Engkau juga yang mengajar kami, sehingga kami tahu mana kebenaran dan kami berani menyuarakannya. Tapi Tuhan, seperti yang Engkau teladankan, Engkau tidak menuntut hak. Namun Tuhan, kami juga perlu tahu tentang kebenaran itu. Tuhan, pimpin dan tolong kami. Berikan kami sebuah kepastian bahwa Engkau tetap memenuhi apa yang menjadi hak kami itu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami Tuhan, sehingga kami boleh terus-menerus hidup dan belajar firman Tuhan. Berkati Patris dan Bu Priscilla, serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Berdoa, menyerahkan untuk Agnes, Tuhan juga pimpin kehidupan dan pekerjaannya. Berdoa bagi Pak Narto dan Ci Iliang, Tuhan yang sertai. Berdoa bagi Pak Tik, Engkau juga
yang memberkati. Demikian juga untuk Pak Daniel dan Bu Maria. Bersyukur mereka boleh bersama-sama dengan kami. Demikian Tuhan, kami memohon berkat-Mu bagi setiap kami dan menyelesaikan PA kami pada malam hari ini. Doa menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Musa.